Sam kemudian berteriak dan terus berusaha berlari menghindari dari sosok-sosok tersebut, sampai pada saat dia tiba di tangga menuju lantai 1, dia bertemu kembali dengan sosok lainnya, yaitu seorang sosok yang sangat besar yang kemudian ini memarahi Sam. Dia berkata pada Sam, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Turun segera, turun dari sini. Kamu tidak boleh berada di sini." Sam yang ketakutannya ini semakin memuncak, dia terus menangis dan berlari menuju ke ruang ganti agar bisa bertemu dengan teman-temannya. Di sana Sam mengatakan ingin cepat-cepat atau segera keluar dari rumah itu. Dia merasa dirinya ini tengah dikepung oleh sosok atau makhluk-makhluk yang sangat mengerikan yang bisa saja segera menghancurkan mereka. Dia memohon kepada Nora untuk bisa segera meninggalkan rumah tersebut. Nora berusaha menenangkan Sam dan juga teman-teman lainnya yang dilihat sudah mulai ketakutan juga, supaya tetap tenang, tidak panik, karena mereka masih harus tampil untuk bernyanyi di dalam pesta tersebut sebelum pestanya selesai. Setelah berganti pakaian, Nora dan teman-temannya kemudian keluar kembali ke aula pesta untuk segera melanjutkan penampilan mereka. Jam saat itu tepat menunjukkan pukul 12 malam. Suasana pesta ini sudah semakin memanas karena para penggemar Nora, tamu-tamu undangan di luar sana, sudah berteriak-teriak meminta kembali supaya Nora segera bernyanyi kembali. Para tamu undangan juga ini semakin malam, mereka semakin memanas dan semakin histeris melihat penampilan Nora dan teman-temannya. Mereka saling berteriak, bernyanyi mengikuti lagunya Nora dan juga berjoget atau menari nggak karu-karuan. Saking hebohnya para tamu wanita tersebut ini menari, mereka nggak sadar kalau gaun yang mereka gunakan ini akhirnya tersingkap sedikit ke atas. Dan pada saat gaun-gaun mereka ini terangkat ke atas, terlihat dengan jelas sosok dari kaki-kaki mereka. Dan kaki-kaki mereka ini bukan kaki-kaki manusia, melainkan nampak seperti kaki kambing. Kakinya ini ditutupi oleh banyak sekali rambut dan juga berkuku tajam. Nora dan teman-temannya semua merasa syok melihat pemandangan yang ada di depan mereka. Selain melihat pemandangan yang sangat aneh dan mengerikan itu, Nora dan teman-temannya ini semakin merasa kalau para tamu ini mulai memiliki tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Tatapan mereka ini seakan-akan meneror Nora dan teman-temannya. Dan seketika para tamu ini sudah membentuk lingkaran yang memutari Nora dan teman-temannya. Karena udah sangat ketakutan, akhirnya Nora sama bandnya ini main musiknya juga udah ngaco gitu loh. Udah nggak komplit. Mereka tuh sadar kalau saat itu tuh cuma kayak drum doang gitu yang dipukul-pukul. Nyanyinya juga udah nggak jelas. Tapi para tamu undangan ini tuh makin heboh gitu loh, makin heboh nyanyinya, makin heboh jogetnya, terus juga mengeluarkan suara nyanyian yang nggak jelas, bahasanya nih beda, aneh banget. Udah gitu ya, selain mereka-mereka yang pada joget-joget dan nari, heboh, nyanyi, teriak-teriak nggak jelas, ada juga para tamu ini yang lagi makan, tapi makannya juga ngeri banget gitu loh, kayak orang nggak nemu makanan sampai berbulan-bulan, kayak orang kelaparan. Dan itu di sana ya, Nora sama teman-temannya baru sadar kalau hidangan yang saat itu dihidangkan semuanya daging. Nggak ada itu yang namanya roti, nasi, sayur mayur atau apa, buah, cuma daging. Daging. Sam yang sebelumnya memang udah histeris, ketakutan, tiba-tiba dia pingsan di tengah-tengah acara. Langsung mereka membawa Sam ke ruangan ganti untuk bisa direbahkan. Sam yang saat itu kemudian sadar, kembali histeris dan berteriak minta segera keluar dari rumah itu. Dia berulang kali memohon kepada Nora supaya cepat-cepat keluar dari situ. Dia udah nggak kuat lagi. Nah, Nora ini berusaha untuk menenangkan, jangan dulu, ini kita acaranya belum selesai. Walaupun memang kita dalam keadaan takut dan mereka ini semuanya aneh, tapi biar bagaimanapun mereka itu adalah tuan rumah dan kita tamu. Kita harus tetap menghormati. Sam saat itu tetap tidak mau mendengar lagi bujukan dari Nora. Akhirnya Nora mengatakan kepada Sam, sudah, kau jangan melihat ke arah mereka. Kau duduk saja diam di sebelah aku. Lihat ke bawah, jangan lihat ke arah mereka.
Kalau kita tetap memaksakan diri untuk kabur dari rumah ini sekarang, kita pasti tidak akan selamat, Sams. Kita harus bersabar sebentar lagi, menunggu hingga azan subuh. Namun teror itu kian lama kian menjadi-jadi. Mereka, para tamu ini, sebagian kemudian membawa semacam alat musik yang mereka sendiri tidak kenal itu apa, karena dibuat dari kuku-kuku binatang dan juga dari bagian-bagian binatang yang sangat mengerikan, dan sepertinya itu semacam jimat yang mereka gunakan untuk ritual-ritual khusus. Mereka ini membuat satu putaran mengelilingi Nora dan kemudian membunyikan alat musik yang mereka bawa. Mereka menari-nari nggak jelas ya kan, mereka mengeluarkan suara-suara serta bicara dalam bahasa-bahasa yang Nora dan teman-teman ini nggak ngerti sama sekali. Hingga kemudian sekitar jam 3 pagi, listrik pun padam. Nora dan teman-temannya pun tambah panik ya kan, karena dalam keadaan gelap, ketakutan yang mereka rasakan kian menjadi-jadi. Namun tidak lama setelah itu, terdengar suara azan. Kemudian di tengah kegelapan tersebut, tamu-tamu ini yang tengah bernari nggak karuan, mereka berhenti mendadak. Badan mereka membeku dan kemudian menoleh bersamaan ke arah Nora dan teman-temannya. Nah, di saat itulah Nora merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk bisa kabur dari rumah yang mengerikan tersebut. Tidak membuang-buang waktu, Nora dan teman-temannya lantas keluar dari rumah yang mengerikan tersebut. Di saat tengah berlari teriak minta tolong, dia melihat ada seseorang bapak yang tengah lewat dan kemudian mendengar teriakan mereka. Lantas orang tersebut ini akhirnya menyelamatkan Nora dan teman-temannya. Dan pada saat berlari, Nora ini sempat menoleh ke arah belakang. Dia melihat rumah yang tadinya ini sangat ramai, sangat ribut, berisik dengan musik dan segala macam di dalamnya, ternyata hanya sebuah rumah kosong dan sepertinya sudah terbengkalai selama bertahun-tahun. Tidak selesai sampai di sana. Setelah pengalaman tersebut, Sams ternyata masih sering diganggu oleh sosok-sosok yang dia temui di dalam rumah tersebut. Dan akhirnya tidak lama dari kejadian mengerikan itu, Sams meninggal dunia. Terjadi satu hal yang aneh kembali di suasana penguburan Sams. Nora melihat satu sosok yang sama dengan yang dia temui di dalam rumah itu berada di area penguburan Sam. Dan sosok ini kembali mengulangi perkataan yang waktu itu dia sampaikan kepada Nora. Dia bilang, tidak ada yang mati kecuali Omar. Omar itu siapa? Itu juga masih misteri sampai dengan sekarang. Setelah mendengar kisah ini, gue yakin tiap kali kalian ketemu orang baru nanti, pasti kalian akan cek kakinya. Apakah kakinya itu menyerupai kaki kambing atau kaki manusia, untuk membuktikan atau memastikan apakah dia itu betul-betul manusia atau bukan. Nah, itu tadi Beb, pengalaman yang sangat mengerikan ya, yang sangat di luar akal. Ini terjadi kepada Nora and the Band, seorang seniman atau penyanyi di Kuwait. Sejujurnya pada saat gue berniat untuk menceritakan ini juga maju mundur ya, karena gue waktu baca ceritanya aja tuh udah ngeri banget gitu, udah yang gila. Gue sebenarnya takut loh. Dan waktu nyerita ini juga sebetulnya takut gitu. Cuma ini cerita menarik lah untuk bisa dibagikan bersama kalian pecinta cerita-cerita horor. Oke lah, demikian dulu Beb vlog kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik like-nya, komen-komen, di-share yang banyak. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye now.